jamaah salat Jumat di Masjid Baitur Rahman yang ada di lingkungan Istana Wakil Presiden yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, mari bersama-sama untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita termasuk orang-orang yang sukses, happiness, bahagia di dunia dan di akhirat. Di antaranya disebutkanlah dalam Al-Quran, orang yang memperoleh kesuksesan di antaranya adalah orang yang menyucikan jiwanya saat hartanya cukup nisab, mereka menunaikan zakat. Semoga kita termasuk orang-orang yang menunaikan zakat saat harta kita cukup nisab dan cukup haul. Amin ya rabbal alamin. Ternyata di dalam Kitabul Amwal disebutkan ada peradaban zakat yang luar biasa yang terjadi di zaman Umar bin Abdul Aziz, yaitu ada konsep mengubah mustahik menjadi muzaki karena kesadaran umat Islam berzakat. Maka disebutkanlah oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi bahwa di zamannya Umar bin Abdul Aziz, zakat penghasilan zakat prajurit dipungut rubu al-usr, 1/40 atau 2,5%. Demikian halnya diungkapkan di dalam kitab Al-Muwatta karya Al-Imam Malik. Ternyata di zaman Muawiyah juga sama, prajurit yang hartanya cukup nisab wajib zakat. Walaupun dalam kajian kitab fikih zakat disebutkan al-amwal az-zakawiyah, objek zakat itu setidak-tidaknya para ulama memaknai ada 5. Yang pertama al-asman, sesuatu yang berharga berupa az-zahab wal fiddah, berupa emas atau perak. Kemudian disebutkan juga al-mawashi. Al-mawashi itu zakat peternakan, baik itu peternakan onta, kambing, sapi, al-mawashi. Kemudian zakat juga urud tijariyah, yaitu zakat perdagangan. Berikutnya zakat zuru'iyah, zakat pertanian. Bahkan zakat rikas, itu zakat barang tambang. Dalam kajian kitab fikih zakat al-mu'asirah, kitab fikih zakat kontemporer, ternyata disebutkan seluruh harta yang kita miliki cukup nisab, cukup haul, maka wajib zakat. Karena dalam Al-Quran memiliki makna al-umumiyah wal ijmaliyah, dalilnya secara umum. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha al-ayat. Ambillah zakat, berarti ada petugasnya zakat. Walaupun disebutkan dalam Kitabul Amwal, petugas zakat ini hanya mengambil zakat al-zahiriyah, yang dikenal dengan al-amwal al-zahiriyah, harta yang nampak, berupa zakat perdagangan yang terlihat, zakat peternakan yang terlihat, bahkan zakat pertanian yang terlihat. Tapi zakat az-zahab wal fiddah, emas dan perak, ini tidak dipungut zakat karena dianggap al-amwal al-batiniyah, harta yang tidak tampak. Termasuk dalam kajian kita fikih kontemporer, termasuk dalam muktamar ulama pertama tentang zakat di Kuwait tahun 84 menjelaskan seluruh harta yang kita miliki cukup nisab, wajib zakat, termasuk cukup haul, di antara zakat profesi, zakat perusahaan, dan lain sebagainya. Sehingga disebutkan maknanya khudh min amwalihim, para ulama maknainya amwal ini al-ijmaliyah wal umumiyah, yang secara global seluruh harta yang kita miliki. Bahkan dalam hadis Nabi disebutkan adu zakat amwalikum, tunaikan zakat kamu. Bahkan dalil yang lainnya dalam surah Al-Baqarah ayat 267, Allah Subhanahu wa taala menegaskan
Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Anfiqu itu para ulama laki laki semuanya memaknai anfiqu itu ay az-zakatu, tunaikan zakat. Walaupun dalam Al-Qur'an redaksi zakat tidak hanya zakat saja, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Maka dalam Al-Qur'an pun menggunakan redaksi anfiqu, infakkanlah, keluarkan zakat memiliki makna anfiqu min thayyibat, yang baik. Karena disebutkan innallaha la yaqbalu shadaqah min ghulul, karena Allah tidak terima zakat, sedekah, infak bahkan wakaf dari harta yang tentunya tidak cara yang benar didapatkannya. Oleh karena disebutkan para ulama maknanya min thayyibati ma kasabtum. Ternyata Syekh Wahbah Zuhaili memaknai kasab ini, kasab tidak hanya kasab di zaman-zaman klasik penghasilannya, tapi juga zaman modern. Bahkan Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 menyatakan zakat penghasilan. Kalau dalam Muktamar Ulama Internasional yang dilaksanakan di Palestina, ternyata disebutkan Hanan Rizqullah dalam risalahnya menyatakan kitab Zakatul Rawatib memaknai para ulama imam mazhab tentang malul mustafad, harta yang berfaedah, yang ada memiliki hasil dan sebagainya, maka dianggap ditunaikan zakat. Maka dimaknai ketika mal mustafad ma Allah, apa yang ada faedahnya, atau ma istafadah. Ma istafadah ini memiliki makna, imam mazhab memaknai tadi. Mal mustafad diantara dalam kitab Syekh Yusuf Al-Qaradawi, mal mustafad itu dimaknainya kasbul amal wal mi'an wal hurrah. Maka dalam kajian kitab-kitab yang lain disebutkan jawab zakatul rawatib wal munsafin. Ada juga yang menggunakan redaksi zakatul rawatib wal ujur. Bahkan ada juga dalam hadis yang sering dikutip dalam kitabul amal karya Abu Bid, yaitu disebutkan man al-utiyah, harta pemberian. Bahkan disebutkan juga dalam kitab Al-Muwatta bahwa seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika memberikan mal-utiyah ditanya udah bayar zakat atau belum. Kalau belum maka dipotong rubu al-usr atau 2,5% dari harta pemberian. Oleh karenanya disebutkanlah yajibu zakat inda istibadatiha, wajib zakat kalau sudah memiliki tadi ada faedahnya cukup nisab. Dalam hadis Nabi disebutkan la zakat hatta yahula 'alail haul, tidak wajib zakat sampai hartanya cukup haul. Hanya saja terjadi perbedaan pendapat dalam Muktamar Ulama Internasional. Ada yang memaknainya zakat profesi ini itu mengkiaskan dengan zakat perdagangan. Ada yang mengkiaskan dengan zakat pertanian. Kalau zakat pertanian dalam surah Al-An'am ayat 141 Allah menegaskan dalam firman-Nya, wa atu haqqahu yauma sadi. Tunaikan haknya. Yang dimaksud dalam ayat tersebut itu ay az-zakah, tunaikan zakat yauma sadi, saat panen. Yang perlu kita ingat, zakat pertanian dulu ditunaikan setahun sekali. Bisa perkembangan teknologi jadi setahun 2 kali, bisa setahun 3 kali. Sehingga dalam kajian Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fiqhus Zakah memaknai tadi bahwa dikiaskan zakat profesi yaitu dengan zakat pertanian ditunaikan saat panen, saat hartanya cukup nisab. La zakata hatta yahula alail haul. Hal ini disebutkan juga oleh Imam Abu Hanifah bila istirati haulin, tanpa syarat adanya haul kalau udah cukup nisab. Pertanian ditunaikan setahun sekali, 2 kali, 3 kali, termasuk zakatul rawatib wal ujur itu ditunaikan setahun, yaitu saat panen, gaji bulanan dan lain sebagainya. Bahkan disebutkan la zakata hatta yahula 'alail haul, tidak wajib zakat sampai hartanya cukup 1 tahun. Yang perlu kita ingat, haul yang dimaksud itu bukan tahun nasional Masehi, tapi tahun Hijriyah. Dari bulan Muharram harta kita cukup nisab yang sesuai dengan fatwa MUI,
Kiasnya itu pada zakat perdagangan, ditunaikan setahun sekali saat cukup nisab. Karena syurutuz zakah, syarat zakat diantaranya dalam kajian kitab fikih, baik kitab fikih yang dikarang dalam Fathul Qorib dan Durusul Fiqhiyah Said Abdurrahman As-Saghab, dimaknai syurutuz zakat al-Islam wal aql wal bulugh. Ya, Islam, akil balik, maka disebut bulughun nisab, cukup nisab, wal haul, cukup 1 tahun, tapi 1 tahunnya adalah dihitung. Kalau kita profesi kita zakat pertanian ditunaikan setahun 3 kali, maka gajian prajurit TNI PNS boleh jadi setahun bisa 12 kali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Zakat pada prinsipnya dalam Mu'jam Al-Wasit memiliki makna zakat. Orang yang berzakat insya Allah akan suci. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menegaskan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah sukses, sungguh telah beruntung, sungguh memperoleh kemenangan yang luar biasa. Siapa mereka? Man zakkaha, orang yang menyucikan jiwanya. Maka dalam tafsir dimaknai, ada yang maknai man zakkaha ini adalah mereka menyucikannya dengan bayar zakat fitrah. Karena zakat ada memiliki mana? Zakatul fitri wa zakatul mal, zakat harta. Ada zakat jiwa dan zakat harta. Di dalam kitab As-Simar Al-Yaniyah Riyadil Badi'ah disebutkan nama lain dari zakat fitri adalah zakatus saum, zakat Ramadan. Bahkan disebutkan juga zakat yang ditunaikan untuk zakatul badan, zakatul abdan, zakat yang memiliki makna menyucikan jiwanya sehingga memiliki makna zakat. Orang yang berzakat insya Allah akan suci. Orang yang berzakat karena harta, maka bersih hartanya. Bukankah Allah telah tegaskan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Manfaat zakat itu ternyata ada 2. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, membersihkan harta mereka, wa tuzakkihim biha, dan menyucikan jiwa mereka. Sehingga zakat memiliki makna, memiliki tadi at-tahar atau at-tuhru. Orang yang berzakat an-nama, hartanya bertambah. Orang yang berzakat disebutkanlah dalam Al-Qur'anul Karim, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Orang yang mengerjakan amal kebaikan diganjarkan oleh Allah 10 kali lipat. Di Indonesia alhamdulillah ada lembaga yang namanya Badan Amal Zakat Nasional, dari tingkat pusat, tingkat provinsi sampai kabupaten kota dan lain sebagainya sampai tingkat kecamatan menjadi UPZ dan seterusnya. Potensi zakat yang dirilis oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB bekerja sama dengan IPB menyatakan potensi zakat kurang lebih 217 triliun. Maka belum lama Baznas 2022 merilis potensi zakat kurang lebih ada 327 triliun. Tentunya zakat kita berharap layaknya telur yang berpotensi menjadi ayam. Zakat juga berpotensi menjadi generator peradaban. Kita bisa bayangkan kalau pakai persentase saja dari 217 triliun saja. Berdasarkan Outlook zakat, buku yang diterbitkan oleh Baznas itu baru terkumpul tahun 2020 12 triliun, penyalurannya 11 triliun. Ada perkembangan yang luar biasa. Mereka yang tidak berdaya menjadi berdaya. Bahkan dalam Al-Quran surah At-Taubah dikaitkanlah dengan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Masjid berdaya, jamaah sejahtera. Bagaimana masjid bisa berdaya? Yaitu diantaranya tidak hanya salat tapi ditunaikan zakat. Maka dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Asr, manfaat zakat sebetulnya secara ekonomi luar biasa. Kailan yakuna dulatan bainal agniya minkum. Walaupun catatan dari Baznas tidak hanya ekonomi saja, tapi untuk dakwah bisa, untuk sosial kemasyarakatan bisa, untuk pendidikan yang sangat luar biasa sekali. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita bahas tentang zakat profesi ini memiliki makna peranan yang sangat penting. Dalam kitab Ridah pun disebutkan kenapa sahabat Abu Bakar As-Siddiq sampai memerangi orang yang enggan bayar zakat. Karena zakat memiliki peran sangat strategis, sebagaimana dikutip oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Fiqh Zakat, Ahdafus Zakah.
Ada tujuan zakat. Yang pertama adalah ahdafu zakat ad-diniyah. Kita bayar zakat itu tujuannya karena menjalankan perintah Allah. Tapi tidak hanya ada manfaat untuk kita soleh secara individu, tapi ada soleh sosial yang dikenal dengan ahdafu zakat al-istimaiyah, untuk kemasyarakatan. Bahkan memiliki makna ahdafu zakat lil iktisadiyah, untuk ekonomi. Bahkan kalau kita lihat potensi zakat tadi yang dirilis oleh Bappenas 327 triliun, ternyata sesuai dengan anggaran perlindungan sosial bagi bangsa Indonesia tahun 2022, yaitu kurang lebih 431,5 triliun. Kenapa potensi zakat kurang maksimal? Karena umat Islam masih menyangka zakat itu hanya di bulan Ramadan. Zakat itu hanya 5 objek zakat. Tidak memahami zakat saat harta kita cukup nisab, cukup haul, seperti fatwa MUI nomor 3 tahun 2003, yaitu disebutkan bulughun nisab, sampai cukup nisab. Berapa untuk zakat emas? Itu kurang lebih laisa duna isrina miskalan, harta yang kurang dari 20 dinar maka tidak wajib zakat. 1 dinar diketemukan loh, mata uang kerajaan Romawi 4,25 gram emas dikali 20 kurang lebih 85 gram emas. Inilah yang dipatwakan oleh MUI. Berarti kalau kita rupiahkan, anggap saja 1 juta dikali 85 gram emas, berarti 85 juta. Kalau kita punya gajian sebulan 10 juta dikali 12 sudah 120 juta, berarti udah melebihi nisab. Maka ada hak orang lain yang wajib kita tunaikan. Harapannya bangsa Indonesia menjadi berdaya. Mudah-mudahan kita doakan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berdaya. Insya Allah kita akan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Karena bayar zakat insya Allah menjadi harta kita menjadi barokah, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fil ayati wa dzikril hakim. Astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.